Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kebaktian kami, agar kami dapat menjadi pendengar yang baik, menjadi pelaku dan pewarta firman, supaya dunia dapat mengenal siapa Engkau, mengenal Putra-Mu Tuhan Yesus, dan melalui Roh Kudus orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kisah Rasul pasal 7, kita sudah mengetahuinya, merupakan pasal yang paling panjang di dalam kisah para rasul. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengabar Injil yang berwajah seperti malaikat, yang memancarkan sinar kemuliaan Allah, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan Yesus. Orang itu bernama Stefanus. Sudah pernah dikatakan bahwa Stefanus artinya adalah mahkota juara. Stefanus di sini satu dari 7 diaken yang dipilih menjadi asisten dari para rasul untuk melayani, yaitu pembagian makanan kepada janda-janda orang-orang Israel yang tidak bisa berbahasa Ibrani. Dan mereka bukan hanya bisa melayani dalam hal makanan, tetapi kalau kita simak di sini, Stefanus dia adalah pengabar Injil yang penuh dengan pengetahuan firman Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dalam pasal 6, dia itu bersaksi kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Bahkan di antara orang yang berdebat dengan Stefanus ada seorang anak muda yang jenius yang bernama Saulus, yang terkenal sangat-sangat pandai, tidak bisa bersanggahan dengan Stefanus. Saulus adalah orang Farisi, juara dari orang Farisi, dia paling pandai, tetapi tidak bisa bersanggahan dengan Stefanus. Karena Saulus hanya menguasai kitab suci di kepalanya saja, tetapi Saulus tidak dipenuhi Roh Kudus. Stefanus yang sudah percaya Yesus, dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga tidak ada di antara orang-orang Yahudi itu yang bisa berdebat dengan dia tentang Yesus Kristus, juru selamat dunia, yang sudah mati di Bukit Kalvari dan yang sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itulah yang Stefanus saksikan. Ketika orang-orang itu tidak bisa berdebat dengan Stefanus, mereka menggunakan yaitu tekanan massa. Seperti biasa, mayoritas bisa menindas minoritas. Dan mereka mengeroyok Stefanus, menangkap Stefanus, membawa Stefanus kepada pemimpin agama. Nah, Stefanus diminta membela diri. Dari ayat 1 sampai ayat 50, dia tidak membela diri. Dia mengabarkan Injil. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana dia mengabarkan Injil. Dia mulai bersaksi tentang nenek moyang orang-orang yang mengalih dia, yaitu Abraham. Kita sudah pelajari, dan ringkasan khotbahnya silakan dibaca di halaman 2 dan 3. Dia juga bersaksi tentang Yusuf. Mengapa setelah Abraham itu perlu kesaksian tentang Yusuf? Karena Yusuf adalah satu di antara banyak keturunan Abraham yang Tuhan berkati secara luar biasa. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu setia kepada Tuhan Yesus, satu keluarga rajin ke gereja, Tuhan akan memakai keluarga kamu untuk memuliakan namanya, bukan mempermalukan namanya. Ini prinsip Alkitab. Nah, kita juga sudah belajar minggu yang lalu sampai ayat 19, di mana kita melihat ya, bangsa Israel sudah dibawa ke Mesir, dan Tuhan itu telah berkata kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing yang diperbudak, yang dianiaya.
selama 400 tahun. Sudah dikatakan minggu yang lalu, tujuannya adalah supaya semua keturunan Abraham dibawa ke Mesir di zamannya Yusuf, jangan sampai mereka berkawin campur dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ini penting sekali loh. Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kamu harus menikah dengan orang yang juga percaya Tuhan Yesus. Tidak boleh menikah dengan penyembah berhala. Dan Abraham keturunannya berada di tanah Gosen. Dan dari kitab suci kita mengetahui bahwa orang Mesir menganggap orang Israel sebagai penggembala-penggembala, itu kehidupannya hina, sehingga orang Mesir tidak menikah dengan orang Israel. Sehingga dalam waktu 400 tahun dari 75 jiwa mereka berkembang karena diberkati Tuhan. Tuhan berjanji pada Abraham, ya, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, akan sebanyak pasir di pantai. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada yang bisa. Keturunan Abraham, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 1, pasal 2, sudah berjumlah 200 jiwa, 600.000 kepala keluarga. Ini yang membuat, kalau kita membaca dalam ayat 19, raja itu, Firaun, dia sangat takut melihat jumlah keturunan Abraham yang sudah berkembang, menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita, dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi laki-laki mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pagi ini kita akan belajar pengabar Injil yang disambut pulang ke sorga oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita melihat di sini, kita akan belajar tentang Musa sampai putra Allah Tuhan Yesus. Kita akan belajar 4 hal dengan akronim MUSA, Musa. M, misi Allah Bapa, dan misi Tuhan Yesus, misi Allah Roh Kudus tidak pernah gagal. Mustahil misinya Allah itu gagal. Itu poin pertama, M ya. U, untuk melakukan misinya, Allah itu mengutus utusannya. Dia memakai utusan-utusannya, termasuk di sini Abraham, Yusuf, dan nanti kita belajar Musa dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian S, Musa ketika dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah, dia itu adalah tokoh di Alkitab yang pertama kali Allah pakai melakukan mujizat-mujizat bertubi-tubi. Sehingga negara yang paling besar, yaitu Mesir, itu dibuat porak-poranda oleh mujizat Allah melalui Musa. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir, ya, A. Apa itu A? Adakah orang berdosa yang ditunjuk dosanya oleh Stefanus mau bertobat? Itulah inti dari khotbah pada pagi hari ini. MUSA. Mari kita lihat ya. Misi Allah itu tidak pernah akan gagal. Mustahil akan gagal. Selalu berhasil. Nah, tetapi misi yang tidak mungkin gagal ini akan banyak menghadapi rintangan, halangan. Tidak mulus. Contohnya, kalau kita lihat Allah ingin memberikan manusia juru selamat melalui kelahiran manusia. Adam dan Hawa sudah punya 2 putra, Kain dan Habel. Begitu iblis melihat Habel itu punya potensi untuk melahirkan juru selamat, karena Habel beriman ya kepada perkataan Allah. Apa yang terjadi dengan Habel? Habel langsung dibunuh oleh abangnya Kain. Sehingga Allah harus menurunkan pengganti Habel yang namanya Set. Ingat ya, kalau Tuhan memberi kamu misi, itu ya memang pasti berhasil, tetapi ya banyak halangannya. Kalau kita melihat di sini, Yusuf ya itu sudah masuk ke Mesir. Dia menyelamatkan bangsa Mesir sehingga bangsa Mesir tidak mati kelaparan.
Tetapi di sini dikatakan Raja Mesir itu tidak lagi mengenal Yusuf, ayat 18. Dia tidak ingat lagi Yusuf yang berbuat baik kepada bangsa Mesir. Dia tidak ingat lagi. Manusia itu seringkali seperti itu. Kita lupa akan jasa-jasa orang yang sudah pernah menolong kita. Saya katakan minggu yang lalu, bahasa Hakkanya itu mbomuikeu, anjing yang tidak ada ekornya. Dia menggigit majikan yang selalu memberikan dia makan. Inilah Firaun. Kenapa dia seperti itu? Karena memang ya, Tuhan punya rencana akan datang raja yang jahat, sehingga raja ini menindas, memperbudak orang-orang Israel, sehingga dengan diperbudak itu Tuhan bisa mengutus utusannya yang bernama Musa, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kalau tidak ada perbudakan, hidup mereka itu tenang-tenang, mana mungkin Musa mengajak mereka keluar dari Mesir. Kita harus tahu ya, apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya sudah Tuhan rencanakan. Kita nggak boleh ngomel-ngomel kalau hidup kita seperti sekarang ini, kecuali kalau kamu memang ya berbuat dosa, bandel dengan Allah menghajar hidup kamu. Tetapi kalau hidup kita kudus, kita menghadapi hambatan demi hambatan, jangan takut. Ketika Musa lahir, kita lihat di sini, kalau kita membaca Keluaran pasal 1 pasal 2, Firaun yang jahat memberi perintah kepada bidan, setiap bayi laki-laki dari orang Israel yang lahir cekik mati. Tetapi kedua bidan ini tidak berani. Mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada raja, sehingga mereka diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ketika rencana Firaun yang jahat itu sudah gagal, Firaun itu yang jahat punya rencana kedua. Dia memberi perintah, buang laki-laki bayinya yang sudah lahir. Dan dikatakan Alkitab, Musa itu disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Jadi waktu Musa lahir, kelihatan tuh Musa itu tampangnya sangat elok. Ketika tidak bisa lagi disembunyikan, akhirnya Musa itu ditaruh di Sungai Nil, ya, di atas sebuah kotak yang tidak tenggelam. Dan pada saat putri Firaun mandi pagi, dia mendapatkan bayi, dan Tuhan ya menggerakkan lubuk jantung dari putri Firaun untuk mengangkat Musa menjadi putra angkatnya. Kamu lihat ya, utusan Tuhan yang akan dibinasakan justru ya Tuhan bawa ke istana Firaun untuk belajar. Kalau kita membaca dalam ayat 22, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini artinya apa? Musa yang belajar dari kecil di keluarga istana, dia mendapatkan pendidikan yang paling baik, dan dia merupakan satu pemimpin di dunia ini yang terbesar setelah Tuhan Yesus. Dikatakan di sini dia berkuasa dalam perkataannya. Artinya apa yang dikatakan Musa itu betul. Sehingga ya di Mesir rencana-rencana pemerintahan kalau dikatakan lewat Musa itu pasti jalan loh. Kenapa? Karena Tuhan memimpin dia, memberikan dia kuasa lewat perkataan. Dia nggak sembarang aspun orangnya. Tetapi begitu dia ngomong, nah omongannya itulah yang betul-betul dapat dijalankan. Walaupun kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 2, dia bilang dia tidak fasih lidah. Artinya dia tak banyak ngomong, tetapi begitu dia ngomong, omongannya betul. Ya, banyak orang sekarang bunyi-bunyi terus, tapi bunyi-bunyinya apa? Omong-omong kosong. Kenapa? Karena dia tidak punya Alkitab di otaknya. Kalau kamu rajin belajar firman Tuhan itu mempengaruhi pikiran kamu, maka yang kamu katakan itu begini. Kalau tiap hari kamu hanya nonton YouTube, ya, begitu banyak sekarang yang tontonan di YouTube ya. Otak kamu YouTube.
Tapi kalau kamu rajin baca firman, otak kamu firman. Musa bukan hanya berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan. Nanti kita lihat ya, ada orang Mesir membuli orang Israel. Begitu Musa turun tangan, dia hantam orang itu mati loh. Berarti dia gagah perkasa. Kemudian waktu dia melarikan diri ke Midian, ada preman-preman yang banyak jumlahnya ingin mengganggu calon istrinya Zipora, dan dia usir semua preman itu seorang diri loh. Dia bukan hanya Tuhan beri kepandaian dalam berkata-kata, tetapi dia juga orang yang kuat. Ini Musa. Tuhan mengutus Musa. Kenapa Tuhan mengutus Musa? Kenapa sekarang Tuhan mengutus kita? Tujuannya hanya satu, yaitu kalau kita membaca ya dalam kitab suci ini, supaya melalui Musa kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu ditanya kenapa ya Tuhan mengutus Musa, Musa lah yang memberikan kita 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran sampai Ulangan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ditulis di situ bahwa Tuhan Yesus akan lahir dari anak darah Maria yang meremukkan kepala ular. Ular itu hanya Tuhan Yesus yang bisa kalahkan. Tidak ada dengan cara lain lewat salibnya Tuhan Yesus. Tumit Yesus digigit oleh ular dan Yesus mati. Tetapi Yesus itu mati bukan dia ditelan maut, tapi Yesus dikatakan menelan maut dalam Yesaya pasal 25. Dia bangkit dari kematian. Makanya setiap hari Minggu kita bertemu di rumahnya Tuhan, merayakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah nabi seperti Musa. Kalau kita membaca ya dalam tulisan ini, Tuhan akan membangkitkan ayat 37. Seorang nabi seperti aku Musa dari antara saudara-saudaramu. Tuhan Yesus itu keturunan dari suku Yehuda, keturunan Raja Daud, keturunan dari siapa? Benihnya Maria, bapak angkatnya Yusuf. Tetapi di dalam ayat 37 bagian yang B ada kalimat yang hilang. Ini kutipan dari kitab Ulangan 18:15. Kalian semua harus mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan Yesus. Inilah tujuan Allah mengutus Musa. Misi Allah tidak akan pernah gagal. Yang kedua, utusan Allah, kita hari ini akan belajar tentang Musa. Musa diutus supaya manusia bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah nabi seperti Musa. Yesus adalah imam seperti Melkisedek. Di mana itu ajarannya? Dalam kitab Kejadian juga, pasal 14. Dan kalau kamu membaca juga dalam kitab Ibrani, Yesus itu imam besar, tetapi bukan seperti Harun, tapi seperti Melkisedek. Melki artinya rajaku, Sedek adil. Nanti akan kita dapatkan nama orang adil, ayat yang ke-52. Manusia adil. Di dunia ini nggak ada manusia adil, hanya Yesus yang gelarnya manusia adil. Nanti akan saya jelaskan kenapa gelar Yesus itu manusia adil. Tidak ada di bumi ini satu manusia bisa menyebut dirinya saya manusia adil. Nggak bisa, karena kita orang berdosa. Keadilan kita itu ada cacat celahnya. Nah, Musa diutus untuk memperkenalkan Yesus kepada kita manusia. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut, utusan Allah ya dalam pasal yang ke-7 ini bukan hanya sampai di Musa. Jadi waktu Musa diutus ya, poin yang ketiga, ada 10 tulah yang Tuhan kerjakan melalui Musa di tanah Mesir. Musa ketika dia membawa orang Israel keluar dari Mesir melawan super power pada zaman itu loh. Mesir itu super power loh.
Tidak satu peluru yang Musa pakai. Tidak ada dia pernah mencabut pedang untuk melawan Firaun. Dia tidak memakai satu tombak, satu panah. Tetapi Tuhan menggunakan 10 mujizat. Kamu bisa bertanya, kok Tuhan itu sampai perlu 10 mujizat ya? Kenapa enggak seperti petinju yang jago, begitu ketemu musuhnya, sekali pukul musuhnya KO? Kok harus sampai 10 kali mujizat dilakukan, baru orang Mesir itu, Raja Firaunnya mengizinkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir? Kok Tuhan perlu 10 kali ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali loh, kok gak jatuh-jatuh loh? Berarti Tuhan tinjunya itu kurang mantap ya? Bukan. Karena Mesir itu semua aspek kehidupannya menyembah berhala. Kalau kamu masuk kampung orang Dayak yang animisme dulu seperti itu, di bawah pohon beringin, oh ada itu Allahnya. Di gunung sana juga Allah ada. Jadi mereka buat sajian-sajian situ. Orang Tionghoa juga sama loh, dapurnya ada, ya, pintu masuk ada, semua ditempeli dengan jimat-jimat. Orang Mesir juga sama. Seluruh aspek kehidupan Mesir itu menyembah berhala. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan membuat sungai Nil menjadi darah? Karena mereka menganggap Nil itu adalah dewa mereka yang memberkati mereka. Tuhan buat ya, berkat sungai Nil yang Tuhan berikan pada Mesir menjadi kutuk, dibikinnya jadi darah. Semua binatang di situ mati, termasuk ikan. Mereka menyembah ikan kan? Dewi ikan namanya Putri Duyung. Kalau kamu baca di Alkitab namanya Dagon. Sungai Nil katak. Nah, katak juga ya, orang Tionghoa juga ada kan dewa katak kan. Di meja-meja penyembah berhala orang Tionghoa ada kataknya yang memegang duit itu, ya kan? Nyamuk, lalat, sapi, ya kan? Ada nggak orang nyembah sapi? Oh, banyak di India tuh. Kemudian ada hujan es, ada belalang. Kemudian yang ke-9, gelap gulita. Matahari mereka sembah sebagai Allah. Tuhan bilang matahari itu ciptaan saya pada hari keempat. Dia bukan Allah tapi ciptaan saya. Yang terakhir, kematian anak-anak sulung. Kenapa? Karena Firaun punya putra sulung, dianggap itu jelmaan Allah. Itu pun hukum mati oleh Allah. Nah, kenapa anak sulung dihukum mati? Karena sebelum anak sulung itu dihukum mati, Allah memberikan mereka yang namanya Paskah. Anak domba harus disembelih, darahnya oles ke kan pintu, dan setiap pintu-pintu yang ada darah anak domba, malaikat pencabut nyawa tidak akan membinasakan anak-anak sulung di rumah itu. Dan pada malam itu yang mati anak-anak sulung bukan hanya binatang, bukan hanya ya di dalam ya rumah-rumah orang kecil, tapi sampai istana, sampai penjara. Kalau dia itu adalah anak sulung, dia pasti mati. Tetapi tidak satupun anak sulung bangsa Israel yang ada darah anak domba di pintu mereka tidak mati. Kenapa? Karena darah anak domba itu melambangkan darah Tuhan Yesus. Kalau kamu dan saya percaya Yesus, kita tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Nggak ada cara lain. Sehingga melalui Musa kita tahu Allah punya rencana mengirimkan Tuhan Yesus. Banyak orang nggak tahu kenapa 10 tulah loh. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus. Nah, melalui Musa juga utusan, bukan hanya 10 tulah, tapi 10 hukum. 10 hukum. Siapa di sini yang belum hafal 10 hukum? Tolong ya, di rumah dihafalkan. Keluaran pasal 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Sampai yang terakhir, jangan mengingini rumahnya, istrinya. Ya, mulai dari rumah kan? Dalam rumah apa? Istrinya, budaknya laki-laki, budaknya perempuan, terus lembunya yang gede sampai yang kecil. Jangan mengingini. 10 hukum.
10 hukum itu Tuhan tulis di atas 2 loh batu. Ya, 2 loh batu dengan jari Allah sendiri loh. 10 hukum di Gunung Sinai, dan Musa membawa 2 loh batu itu turun gunung. Dan kalau kita melihat dari 10 hukum ini, seluruh hukum-hukum yang di bumi ini, baik di Eropa, di Asia, itu dasarnya 10 hukum loh. Mengerti? Jadi dengan demikian orang berkesimpulan bahwa Musa adalah pemimpin yang paling besar di muka bumi setelah Tuhan Yesus. Karena dia memberikan 10 hukum ya dari Tuhan kepada manusia, dan dari 10 hukum ini maka lahirlah KUHP Indonesia. Hukum Belanda berdasarkan 10 hukum. Nggak ada satu negara mengatakan, kalau kamu membunuh, kamu dapat hadiah. Enggak. Pasti kalau kamu membunuh, kamu akan dihukum mati. Itu sejatinya seperti itu. 10 hukum menjadi dasar hukum di muka bumi ini. Jadi Musa, kalau kamu pergi ke gedung Senat Amerika di Washington, di tempat presiden berpidato, di atasnya itu ada lukisan gambarnya Musa. Jadi Musa adalah orang yang paling hebat di dunia setelah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca lebih lanjut, Musa ketika umurnya sudah 40 tahun, dia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Pada satu saat, ayat 24, dia melihat orang Mesir menganiaya orang Israel. Jadi dari 10 hukum yang kita dapatkan, sekarang Musa, dia melihat orang Israel itu teraniaya. Kenapa dia sampai pergi ya ke sana? Dia kan tinggalnya di tempat yang elit. Dia pergi ke tempat orang bekerja paksa, ke lapangan dia. Ini kamu tahu karena Tuhan itu yang menggerakkan Musa untuk pergi ke situ. Ya, pada hari ini juga kalau kamu ke gereja, kamu jangan tidak mengerti, Tuhanlah yang membawa kamu ke sini loh. Tuhanlah yang membawa Musa, sehingga Musa dia membunuh orang Mesir. Dan pada hari berikutnya dia pergi lagi, dia melihat 2 orang Israel lagi bertengkar. Dan Musa ingin melerai mereka, dan satu di antara mereka mengatakan, Musa, kamu kemarin sudah bunuh orang orang Mesir, apakah kamu sekarang mau membunuh aku? Musa kaget. Jadi perbuatannya itu sudah diketahui oleh orang, dan dia lari ke Midian. Midian itu daerah dekat Gunung Sinai, dan Tuhan memimpin dia lari ke situ, bukan lari ke tempat lain. Jadi waktu dia lari ke situ, selama 40 tahun Tuhan membuat Musa yang dulunya pejabat tinggi di Mesir, apapun dia punya di Mesir, menjadi penggembala binatang. Tidak pernah ketemu manusia loh. Tiap hari bawa binatangnya ke padang gurun. Selama 40 tahun loh. Nggak gampang loh kerja seperti itu. Tetapi pada satu hari, usianya sudah 80 tahun, sudah tua. Dia sampai di satu tempat, dan dia melihat ada belukar yang menyala. Tetapi aneh, belukar ini menyala tapi tidak terbakar oleh api. Nah, belukar-belukar di padang gurun yang panas itu kalau dia ya terbakar sendirinya itu biasa. Nggak ada orang ya membawa api ke situ. Kenapa semak itu bisa terbakar dengan sendirinya? Itu dinamakan autonomous combustion. Yaitu karena dahannya kering, ditiup angin ya di padang gurun bergesek begini-gini ya, terus ya, sehingga dahan yang kering itu timbul api dan terbakar dengan sendirinya. Musa itu sering melihat semak itu terbakar. Tetapi yang ini, kenapa semak itu bukan terbakar? Dia menyala dengan api tapi tidak terbakar. Namanya burning bush bahasa Inggrisnya. Dia heran karena Musa ini tadi dikatakan dia orang yang pintar sekali. Dan dia berkuasa di dalam hikmat perkataan dan perbuatan. Dia melihat itu kok aneh begitu ya.
Ini mujizat yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Dia mau datang dekat, Tuhan bilang sama dia, Musa, kamu jangan datang mendekat. Tempat ini adalah suci, kudus. Nah, itulah orang Kristen ya. Allah yang kita sembah itu kudus, suci. Kalau agama yang lain mereka memperkenalkan ya titik berat Allah mereka tuh besar gitu ya. Besar. Kalau Allah di Alkitab, memang dia itu Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, tapi dia kudus, suci. Tidak ada setitik dosa. Jadi Musa disuruh lepas kasutnya. Nanti akan kita pelajari. Di Sinai ketika Allah hadir di situ, dan di sini ketika Allah hadir di sini, tempat ini namanya kudus. Tetapi ketika kita meninggalkan tempat ini, ya kan? Allah memang maha hadir. Tempat ini apakah bisa disebut tempat yang kudus? Ya kan? Jadi Musa usianya sudah 80 tahun. Allah berkata pada Musa, aku telah melihat sekian lama orang Mesir menindas orang Israel. Itu sesuai dengan rencana Allah. Dan Musa mungkin dia sudah lupa, dulu dia mau selamatkan orang sebangsanya. Allah bilang kepada Musa, aku akan mengutus kamu bertemu Firaun. Ini membuat Musa kaget kan. Kalau kita baca, Musa memberitahu pada Allah banyak alasan. Pertama, dia nggak bisa ngomong, macam-macam alasan. Dan Tuhan bilang, saya akan membantu kamu. Kalau Tuhan sudah menunjuk kita dalam misinya, dia pasti sediakan apa yang kita perlukan. Nanti kita akan melihat apa sih misi yang Tuhan berikan pada kita. Dan Musa ketika berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir, setelah 10 tulah, begitu banyak tulah-tulah lain yang Musa adakan. Tetapi ada satu ciri khas orang Israel, mereka selalu melawan Allah, melawan Musa. Sehingga bangsa Israel itu diberi gelar apa? Manusia yang keras kepala, tegar tengkuk. Apa tegar tengkuk? Ya, mereka selalu menentang Tuhan. Dan lewat Musa, lewat Yosua, Tuhan melakukan begitu banyak mujizat. Kalau kita membaca Alkitab, tidak setiap zaman Tuhan menggunakan hambanya melakukan mujizat. Hanya di zaman Musa, zaman Yosua. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengatakan kepada seluruh dunia melalui orang Mesir bahwa Allah yang hidup dan yang benar itu Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Allah bangsa-bangsa lain itu Allah yang mati dan palsu. Makanya dia melakukan mujizat melalui Musa dan Yosua. Kalau kita pelajari lebih lanjut, ya di zaman-zaman berikutnya tidak banyak mujizat. Hanya di zamannya Elia dan Elisa Tuhan melakukan lagi mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena pada zaman itu bangsa Israel menyembah berhala, menyebut berhala itu sebagai Yehova. Mereka sembah patung, dan patung namanya Yehova. Kamu bayangkan, Tuhan melakukan mujizat lewat Elia dan Elisa. Setelah itu tidak lagi Tuhan menggunakan hamba-hambanya melakukan mujizat. Pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul saja. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus Allah sendiri. Dia di bumi, dia bisa melakukan mujizat. Yang kedua, para rasul. Kenapa para rasul? Karena para rasul diberi perintah dua, yaitu menulis kitab perjanjian baru dan mendirikan gereja perjanjian baru. Setelah itu, setelah kitab Wahyu ditulis, kalau kamu baca sejarah gereja, mujizat-mujizat itu tidak dilakukan oleh Allah melalui agen. Ya, seperti misalnya saya, Tuhan beri saya kuasa melakukan mujizat, nggak ada lagi. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada hamba-hambanya untuk memberitakan Injil, orang percaya Yesus dan mengajar firman Tuhan. Kalau zaman sekarang kenapa ada pendeta mengatakan silakan datang, saya punya kuasa melakukan mujizat, bahkan menengking COVID. Itu adalah bohong. Paham? Mujizat itu hanya ada 3 zaman. Zamannya Musa, Yosua, ya, zamannya Elia, Elisa, zamannya Yesus dan para rasul. Kalau kamu lihat tokoh-tokoh gereja, bahkan Martin Luther yang membawa gereja Protestan keluar dari gereja Roma Katolik tidak melakukan mujizat, tetapi dia memberitakan Injil dan berkhotbah.
Musa setelah dia memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum, akhirnya kalau kita pelajari lebih lanjut, Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Minggu lalu sudah disinggung, waktu Yosua membawa orang Israel masuk di tanah perjanjian, mereka membawa tulangnya Yusuf. Tetapi mereka juga membawa yang namanya kemah pertemuan. Coba kamu baca ya, dalam ayat yang ke-44. Kemah kesaksian. Ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Contohnya apa itu? Kemah pertemuan itu ada di sorga, tapi Musa melihat contoh itu dan dia diperintahkan membuat kemah pertemuan itu. Dan kemah itu dibawa oleh Yosua ayat 45 masuk ke tanah perjanjian. Dan kamu lihat di sini, di tanah perjanjian itu Allah menghalau bangsa-bangsa penyembah berhala yang sudah 400 tahun lebih dari zaman Abraham tidak mau bertobat. Kalau kamu baca perjanjian lama, kenapa Yosua diperintahkan itu membasmi orang-orang di tanah Kanaan? Karena mereka sudah menyembah berhala. Mereka itu orang sangat jahat loh. Demi mendapatkan uang, mereka berani loh. Kalau kamu baca, dewa mereka bernama Molok. Apa itu Molok? Molok itu artinya mereka harus membakar bayi mereka untuk Molok. Jahat nggak bangsa seperti itu? Yang harus ditumpas oleh Yosua dan kawan-kawan. Orang mengatakannya, kenapa di perjanjian lama kelihatannya Allah orang Israel itu kejam betul ya? Kok bangsa Kanaan itu harus ditumpas? Karena bangsa Kanaan itu sudah diberi kesempatan sejak Abraham bertobat, 400 tahun lebih nggak bertobat. Jadi di zamannya Yosua masuk, Tuhan bilang basmi mereka semua. Mereka ini orang yang jahat betul di muka bumi ini. Ya seperti Tuhan membasmi orang di zamannya Nuh. Sudah nggak ada obatnya. Dan waktu Musa selesai membangun kemah pertemuan di padang gurun, dan kemah pertemuan itu apa uniknya sih? Di atasnya ada tiang api kalau malam hari, kalau siang hari ada tiang awan. Itu menandakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada di semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, ada di situ. Kemudian ada di kemah pertemuan. Jadi waktu kemah itu akan dipindahkan, Allah itu memindahkan dulu tiang apinya, tiang awannya. Jadi mereka ikut bergerak. Nanti akan kita pelajari. Kemuliaan Allah itu ada pada kita orang yang percaya. Dan waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, kemah pertemuan itu kan akan menjadi sangat tua di zamannya Raja Daud. Ya, di kemah pertemuan itu di ruang Maha Kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Ya, sebuah kotak. Kotak itu terbuat dari emas, dilapisi dengan emas dari kayu akasia. Di dalamnya isinya apa? Ada nampan, kemudian ada tongkat Harul yang berbunga dan berbuah, ada 10 hukum di situ, dan ada mana di situ, di tabut perjanjian. Daud melihat tabut perjanjian itu ada di dalam tenda. Sedangkan Daud dia sudah punya rumah yang terbuat dari kayu. Dia merasa tidak enak loh. Kok bisa tabut perjanjian itu di dalam tenda yang terbuat dari terpal. Tapi saya tinggal di rumah yang permanen. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi Nathan, saya akan bangunkan bait Allah. Dan Tuhan bilang, tidak boleh. Pertama-tama Nathan bilang baik. Tuhan bilang, kamu karena perang terus, tangan kamu berlumuran darah, kamu hanya boleh menyiapkan pembangunan bait Allah. Yang akan membangun adalah Salomo. Salomo itu raja yang paling pintar di muka bumi ini, yang paling kaya. Kamu lihat kalau Allah mengizinkan sesuatu dilakukan, dia akan sediakan loh. Coba kamu bayangkan, kalau Tuhan sediakan kepada Raja Daud, putranya yang blow on gitu, yang bodoh gitu. Mana mungkin dia bisa membangun bait Allah. Tapi diberi putra yang bernama Salomo, raja yang paling pandai.
Kalau kamu punya niat ya memuliakan Tuhan, Tuhan akan pakai keluarga kamu loh. Jadi kalau kamu punya niat seperti Daud membangun rumah untuk Tuhan, Tuhan bilang sama dia dalam 2 Samuel pasal 7, aku akan membangun rumah untuk kamu loh Daud, bukan kamu membangun rumah untuk saya loh. Rumah yang akan aku bangun untuk kamu selama-lamanya, karena ada putramu yang akan aku jadikan raja di tahta kamu selama-lamanya. Pertanyaannya, ada nggak kamu punya niat baik untuk Tuhan? Ada nggak setelah kamu belajar firman, mendengarkan khotbah, timbul dalam lubuk jantung kamu, oh aku punya niat untuk Tuhan, punya nazar ya? Bulan yang lalu saya cukup kaget, sampai sekarang pun saya tidak coba cari tahu siapa orang itu. Tiba-tiba di kantong persembahan ada persembahan jumlahnya 12 juta, ditulis di situ persembahan nazar. Tidak ada orang tahu siapa dia, Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan yang tahu, Tuhan menerima persembahan itu untuk memuliakan nama dia. Kalau di gereja lain ya, orang memberi persembahan, namanya masuk ya, jumlahnya berapa gitu loh. Nggak usah, di gereja kita kamu lihat persembahan, nggak ada disebut namanya, tapi Tuhan tahu loh. Kamu datang ke gereja ini, ada nggak nazarnya? Oh, saya mau bawa keluarga saya percaya Yesus. Kamu terus doakan, saya mau hidup lebih kudus. Dan kalau kita lihat di sini, waktu Daud bernazar untuk membangun rumah untuk Tuhan, Tuhan bernazar untuk dia. Akhirnya Salomo berhasil membangun rumah untuk Allah dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Kamu kalau sekarang melihat bangunan-bangunan di muka bumi ini, itu berlomba-lomba siapa punya bangunan yang paling tinggi ya. Bangunan yang paling tinggi ya di zaman sekarang bisa mencapai 1 kilometer. 1 kilometer loh. Jadi waktu mereka membangun 1 kilometer, itu rumah itu pasti turun 1 meter loh. Karena saking beratnya tuh rumah itu. Ya, mereka membangun dengan apa? Kren. Begini. Tetapi bangunan yang dibangun zaman sekarang perlu biaya bertriliun-triliun. Kalau dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun Salomo, walaupun ukurannya tidak besar, tetapi dilapisi emas. Nggak ada bangunan di bumi ini yang lebih mahal daripada bait Allah yang dibangun Salomo. Tetapi waktu bait Allah selesai dibangun Salomo, apa yang terjadi? Salomo mempersembahkan korban yang sudah disembelih, kemuliaan Allah turun. Artinya apa? Salomo bisa membangun bait Allah bukan karena dia jenius loh, bukan loh, tetapi karena Tuhan menyertai dia. Jadi waktu dia menyembelih korban, ada api turun dari langit membakar habis korban itu. Itu tanda Allah mulia, Allah kudus, Allah mulia. Nah, itu poin yang ketiga. 10 tulah, 10 hukum, Salomo membangun bait Allah. Nah, minggu yang lalu sudah dijelaskan, waktu Stefanus berkhotbah, wajahnya seperti malaikat mulia. Nah, orang-orang yang menangkap Stefanus, mereka adalah mahkamah agama yang berkuasa atas bait Allah, yang seharusnya di bait Allah itu ada kemuliaan Allah. Tetapi sekarang kemuliaan Allah itu ya boleh dikatakan hanya pada saat para rasul melayani di bait Allah, ada orang bertobat percaya Yesus, itu ada kemuliaan Allah. Tetapi ketika para rasul dan orang percaya meninggalkan bait Allah, para pejabat bait Allah yang kita sebut dengan pemimpin TAI itu tidak ada lagi kemuliaan di bait Allah, karena mereka itu perampok, penjahat. Dan waktu Stefanus berkhotbah, di mana kemuliaan Allah? Apakah di bait Allah? Tempat mereka mengadili Stefanus? Bukan, di dalam diri Stefanus. Ini pelajaran yang terakhir. Yang keempat, di mana Stefanus kalau kamu melihat, dia mengatakan firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 50 loh, begitu panjang lebar loh. Di hadapan musuh-musuhnya, dia bisa berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi ketika sampai ayat 51,
Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ya memberikan kita informasi, tetapi firman Tuhan itu dia akan menunjuk kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan di mana dosa-dosa kita. Kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan firman, waktu kita membaca firman kita baru tahu, oh saya ya hidup saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ditegur firman Tuhan. Dan kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 50 itu memakan waktu yang cukup lama. Kalau kita membaca pelan itu 15 menit harus kita pakai. Dan mereka mendengarkan Stefanus dengan sabar. Apa yang Stefanus katakan memang sudah dicantumkan dalam kitab suci mereka. Tetapi waktu ayat 51, nah kita lihat di sini, Stefanus itu berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala." Dia berani menunjuk kepada pemimpin Yahudi loh sebagai orang yang tegar tengkuk. Kenapa dia berkata demikian? Karena memang mereka dari awal sejak Musa, sejak Yusuf selalu menentang orang-orang yang Tuhan utus. Bukan hanya keras kepala, yang tidak bersunat dalam jantung kamu dan juga kamu tidak bersunat di telinga kamu. Kenapa Stefanus begitu berani menegur mereka? Karena Stefanus dia mengeluarkan kata-kata bukan dengan agenda pribadinya membela diri. Sama sekali nggak ada. Dia tidak pernah membela dirinya. Dia hanya menjadi juru bicara dari Tuhan Yesus. Kalau kamu melihat dalam kitab Matius 23, Tuhan Yesus itu juga sama mengatakan orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi itu seperti itu. Tegar tengkuk, munafik, kelihatannya di luarnya suci, di dalamnya busuk, macam-macamnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalian ini terkutuk 8 kali. Stefanus itu mengatakan yang Tuhan Yesus ingin katakan. Bahkan dikatakan di sini, kamu selalu menentang Roh Kudus. Seperti nenek moyang kamu, demikian juga kamu. Ayat 52, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kamu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan manusia adil. Terjemahannya orang benar, tetapi manusia adil yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Jadi di sini pertanyaannya, adakah para pemimpin mau bertobat ketika dosa-dosa mereka ditunjuk? Jadi di sini semua nabi memberitakan tentang kedatangan pria adil. Siapa pria adil? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu satu-satunya manusia yang disebut sebagai pria adil? Karena Tuhan Yesus melakukan dengan tanpa cacat dan celah seluruh perintah Allah, seluruh hukum Allah. Apa itu adil? Adil itu hukum dijalankan 100%. Itu adil namanya. Ya, seringkali kalau kita mendengarkan tentang hukum, orang mengkritik hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan begitu kan? Ya, hukum itu jangan sampai ya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Artinya begini, terhadap orang yang miskin, oh hukumnya itu sangat-sangat tajam. Terhadap orang yang di atas, yang kaya, hukum itu bisa disogok. Artinya begitu. Itu tidak adil. Adil itu artinya seluruh perintah Allah dijalankan tanpa cacat. Siapa dia yang pernah menjalankan 10 hukum tanpa pernah ada salahnya? Yesus. Makanya gelar dia pria adil. Pria adil ini dikhianati oleh orang Israel dan dibunuh oleh mereka. Dan pada saat Stefanus berkata demikian, padahal kamu, ayat 53, telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi bangsa Israel, para pemimpinnya sekarang ditunjuk ya oleh Stefanus tanpa pernah dia merasa takut, karena Tuhan Yesus berbicara kepada para pemimpin itu melalui mulutnya Stefanus. Apa yang terjadi? Ajakan untuk bertobat bisa memiliki 2 akibat, ya. Kalau misalnya kita punya anak, dia buat kesalahan, kita tegur dia,
dia berubah sikapnya, itu bagus. Artinya dia meratap. Ya, dosa ditegur dan kita merasa sedih, kita bertobat, itu bagus. Ya, ada ratapan, makanya dikatakan berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Kenapa berduka? Karena dosa kita ditegur, kita merasa berduka, dan kita dihibur karena kita dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Makanya setiap kita berdoa, sebelum berdoa selalu kita berlutut mengaku dosa. Darah Yesus menghapus dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Walaupun dosa kita itu merah seperti merahnya kirmiji, akan disucikan oleh darah Yesus menjadi putih seperti salju. Jadi mereka ini ditunjuk dosanya bukannya meratap, tetapi mereka merajam. Ya, merajam. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, anggota-anggota agama itu mendengar semua itu, mereka itu lubuk jantungnya tertusuk. Kalau lubuk jantung tertusuk, harusnya mereka meratap, berlutut di hadapan Tuhan, minta dosa mereka dihapus oleh darah Yesus dan bertobat. Mengaku pada Stefanus, ya Stefanus, sorry, karena memang kami mengkhianati Tuhan Yesus, kami menyalibkan Yesus. Mereka harus seperti itu. Tetapi mereka tidak. Mereka merasa ya lubuk jantungnya ditusuk, dan apa yang terjadi? Mereka menggertak gigi. Ya, di muka bumi ini ya, kalau kita menggertak gigi ada bahayanya loh. Artinya kamu sangat marah sama orang itu. Dan kenapa mereka itu sangat marah dengan Stefanus, nanti akan saya jelaskan. Karena mereka itu iri sebenarnya dengan Stefanus. Dan waktu mereka menggertak gigi, apa yang terjadi? Ya, mereka melihat Stefanus bukannya takut, mundur gitu loh. Ya, kalau kita menghadapi orang yang mau nyerbu kita, kita kan mundur. Enggak loh. Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus, dia bukan melihat mereka. Kalau kamu baca di ayat yang ke-55, dia melihat ke langit. Dia sama sekali nggak mundur di situ, walaupun begitu banyak ya orang mau mengeroyok dia. Dia melihat ke langit. Nah, kita punya gereja yang banyak jendela kaca. Ya, dari dalam gedung gereja ini kita bisa melihat keluar, melihat langit. Ya, tidak banyak gereja seperti ini. Ya, banyak gereja itu ditutupi dengan tembok. Nah, seringkali waktu kita dalam pemakaman juga, ya, dalam kebaktian terbuka, kita bisa melihat langit. Nah, waktu langit kita lihat, paling-paling kita melihat awan, melihat pesawat lewat kan. Tetapi di sini Tuhan itu membukakan langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia juga melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi kamu tahu kan, kemuliaan Allah ada di mana? Di Gunung Sinai, ya kan? Kemuliaan Allah di dalam bait Allah yang dibangun Salomo. Kemuliaan Allah ada di pelataran bait Allah waktu Petrus dan kawan-kawan mengabarkan Injil dan 3.000, 5.000 orang bertobat. Itu kemuliaan Allah. Sekarang kemuliaan Allah Tuhan sengaja tunjukkan lewat Stefanus. Orang Israel yang tahu tentang kemuliaan Allah harusnya tahu bahwa Allah itu hadir dalam diri Stefanus. Kenapa? Karena kata-kata Stefanus gak bisa dibantah. Firman Tuhan ini ya, disampaikan dengan benar, gak ada orang bisa membantahnya. Dan waktu Stefanus melihat, orang lain kan gak tahu ya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Dia harus ucapkan dengan mulutnya loh. Kalau dia nggak ucapkan, orang nggak tahu bahwa Stefanus melihat langit terbuka. Karena tidak semua orang di situ berjumpa dengan Yesus. Yesus hanya mau ketemu dengan orang yang mau percaya kepada dia di zaman sekarang. Kalau orang tidak mau percaya Yesus, Yesus tidak akan menampakkan diri pada orang itu. Yesus hanya akan menampakkan diri nanti waktu orang itu mati, waktu Yesus menghakimi mereka, tinggal dilempar ke neraka. Kalau sekarang kamu bisa menunjukkan Yesus pada orang, dan sekarang kamu tahu siapa Yesus, itu berkat paling besar. Hanya Stefanus yang melihat langit terbuka, melihat kemuliaan Allah, melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Orang-orang yang mengadili dia tidak bisa melihat
Tuhan Yesus. Dan Stefanus akhirnya berkata, ayat 56, sungguh aku melihat langit terbuka dan putra manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini keluar dari mulutnya. Dan keluar ya dari mulut orang-orang yang zaman sekarang memberitakan Injil. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, menampakkan diri, dan dia naik ke sorga. Dikatakan oleh Alkitab, kalau kamu membaca dalam kitab Injil Lukas, Kisah Rasul pasal 1, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah sekarang Stefanus itu melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkata dengan mulutnya, dan kemudian apa yang terjadi? Orang-orang mendengarkan kata-kata Stefanus bukannya meratap, tapi kertak gigi. Mereka semua berteriak, ayat 57, dan menutup telinga. Dan mereka bersatu menyerbu Stefanus, membawa Stefanus keluar kota Yerusalem, karena di luar kota Yerusalem itu begitu banyak batu ya, karena Yerusalem itu bukit batu. Dan di luar kota Yerusalem itu mereka mulai merajam Stefanus dengan batu. Ya, bukannya ratap tobat, tapi rajam dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus itu namanya muncul pertama kali di sini. Sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus berdoa. Dan dia sama sekali tidak marah dan tidak benci. Apa doanya? Dia tahu dia akan mati. Dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini doa langsung kepada Tuhan Yesus tuh. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita nggak melihat Tuhan Yesus, kita berdoa pada siapa? Jangan kamu lihat, oh itu ada fotonya Tuhan Yesus, aku berdoa sama Tuhan. Itu bukan wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, berkata apa? Berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Makanya di sini bukan mengajarkan kita berdoa pada Tuhan Yesus, bukan, karena dia melihat Tuhan Yesus. Dan dia berbicara pada Tuhan Yesus, setelah dia berdoa, dia berlutut. Ya. Kenapa kita berlutut? Berlutut artinya menyerah total sama Tuhan. Dan waktu dia berlutut, dia berdoa, Tuhan, ya masih berbicara pada Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kamu bayangkan ya, orang sedang menyakiti dia, membunuh dia, dia bisa berdoa seperti itu. Tidak dendam sama sekali. Karena dalam diri Stefanus penuh Roh Kudus, penuh dengan kasih. Dia berbicara panjang lebar di situ. Dia bukannya mau ya memalukan mereka, tapi dia ingin ya pemimpin-pemimpin yang jahat itu bertobat. Apakah doa Stefanus itu dijawab? Kalau kita lihat doa Stefanus itu, Tuhan Yesus waktu disalib pertama kali dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru yang terakhir dia mengatakan, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Kalau Stefanus terbalik ya, nyawa dia serahkan dulu, ya dia belum mati, tapi sebelum dia mati dia sempat berdoa, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu Stefanus meninggal. Kata meninggal itu kata yang top di Indonesia, tetapi di sini bukan meninggal loh. Stefanus dibuat oleh Tuhan Yesus tidur. Apa itu tidur? Dia mati, napasnya putus, rohnya dibawa ke sorga. Tidur ya, orang Kristen itu bukan mati ya. Tidur, kenapa tidur? Jenazahnya di bumi, tapi rohnya langsung dibawa ke sorga. Kalau orang tidak percaya Yesus, begitu nyawanya putus, malaikat datang mengambil nyawa itu, lempar ke dalam neraka. Dan Stefanus dibuat tidur. Dan ayat 1 pasal 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kenapa Saulus itu mengatakan jempol pada orang-orang yang berhasil membunuh Stefanus? Dia kasih jempol begini loh. Karena Saulus itu dia benci kepada Stefanus, dia iri pada Stefanus. Kenapa dia iri?
Karena Stefanus dalam pelayanannya, banyak pengikut-pengikut Saulus yang percaya Yesus karena kesaksian Stefanus. Saulus itu orang jenius, dia berdebat dengan Stefanus, dia kalah debat. Kalau sudah kalah debat dengan mulut, pakai parang kan? Dia pakai parang, dia pakai batu. Dia senang, karena dari iri akan timbul yang namanya pembunuhan. Kalau kamu baca Galatia pasal yang ke-5, buah daging, iri dulu, dengki dulu, nanti baru ya, dosa-dosa berikutnya. Makanya jadi orang Kristen, jangan iri, jangan dengki. Kenapa ada pembunuhan Kain kepada adiknya Habel? Karena Kain itu iri, dengki. Nah, doa Stefanus itu dijawab. Kalau kita melihat selanjutnya dalam pasal 9, Tuhan Yesus menampakkan diri pada Saulus, dan Saulus sudah mendengarkan Injil Tuhan Yesus lewat Stefanus. Jadi kemuliaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Paham? Allah itu hadir di Sinai, Allah itu hadir ya di mana? Di dalam bait Allah yang dibangun Salomo. Allah hadir waktu Petrus dan kawan-kawan berkhotbah di pelataran bait Allah. Allah hadir waktu satu orang saja, Stefanus, melawannya hampir 100 orang yang memusuhi dia. Allah hadir, dan kalau Allah hadir dalam hidup kita pada zaman sekarang, kita juga bisa melakukan 4 hal ini. Misi Allah itu apa untuk hidup kamu? Allah ingin kamu menjadi saksi Tuhan Yesus. Setiap orang percaya loh, harus ya membawa orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan bisa angkat kita ke sorga loh, bisa. Tetapi kenapa tidak? Tuhan Yesus ingin kita tinggal di bumi menjadi juru bicaranya Tuhan Yesus seperti Stefanus. Misi yang tidak mungkin gagal, yang pasti berhasil. Kalau kamu punya cita-cita, Tuhan aku akan membawa orang percaya Yesus, Tuhan akan kabulkan loh. Tuhan aku akan bangun gereja, Tuhan akan kabulkan. Ada nggak kamu punya misi, punya nazar? Kalau nggak ada, mulai sekarang harus punya. Yang kedua, kalau Tuhan sudah punya misi, dia pasti mengutus. Stefanus boleh saja mati, tapi Stefanus apakah dia gagal? Dia tidak gagal. Tuhan nanti menangkap Saulus, teroris, dalam pasal 9 nanti dia menjadi misionaris yang paling besar yang dikenal oleh sejarah gereja. Paulus melihat pelayanan Stefanus yang setia sampai mati, Paulus pun setia sampai mati. Dia kemana-mana selalu memberitakan Yesus, kemana-mana dia mendirikan gereja, kemana-mana dia ingat gereja yang pernah dia kunjungi, dia tulisi surat kepada mereka, sehingga separuh perjanjian baru itu adalah karya Roh Kudus melalui timnya Paulus dan Lukas. Hampir separuh loh. Paulus menulis 14 kitab, Lukas menulis 2 kitab. Kedua mereka itu hampir separuh perjanjian baru itu karena Tuhan Yesus bekerja lewat Saulus. Kenapa Saulus bisa begitu? Dia melihat dengan langsung Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat, mau nggak kamu diutus di akhir zaman ini? Oh, kamu bilang enggak lah, saya mau jadi dokter kok. Saya mau jadi ya apa? Enggak apa-apa. Walaupun kamu punya cita-cita, tapi kamu jangan lupa Tuhan Yesus ingin memakai kita. Stefanus itu pertama-tama disuruh melayani ya, ngurusin makan loh. Makanya di gereja kalau kamu dikasih jadwal melayani, walaupun sebagai kamera ya, penyambut tamu, kamu harus setia. Jangan sampai ditunjuk ya penyambut tamu, COVID aku nggak datang lah. Sehingga yang nyambut tamu ya, kita lihat ada jadwalnya, orang ini di mana? Oh nggak, takut COVID. Ya, kalau kamu melayani Tuhan, kena COVID mati ya nggak apa-apa. Itu Tuhan yang izinkan loh. Jangan jadi orang takut. Ya, seandainya kita melayani, Tuhan izinkan kena COVID, ya kena. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, satu lembar rambut pun nggak bisa copot. Ngerti nggak? Memang kita harus protokol kesehatan, tapi jangan ketakutan jadi orang. Minggu lalu ada kawan kami yang meninggal, dan kami ke rumahnya menghibur istrinya. Tahu-tahu istrinya itu positif COVID loh. Istri saya merangkul dia loh.
Kita pergi nggak menghibur dia waktu dia meninggal? Tapi kita jaga jarak setelah kita tahu, karena dikasih tahu bahwa orang itu positif. Tapi setelah itu hari Jumat kami tes, Tuhan melindungi kami. Walaupun kontak dengan orang yang positif COVID, kami tidak kena COVID. Jangan ya kita takut berlebihan. Tapi kalian di sini yang belum vaksin, cepat-cepat pergi vaksin ya. Cepat-cepat. Ya. Yang 12 tahun sudah boleh divaksin. Jadi kita harus melayani di akhir zaman sampai kita mati. Kalau melayani mati seperti Stefanus itu rencana Allah. Bukan Allah tidak melindungi Stefanus, memang tugasnya sudah selesai. Dan dia dipanggil pulang, dan satu-satunya Alkitab mengatakan pengabar Injil yang disambut ke sorga dengan Yesus berdiri. Artinya apa? Waktu Stefanus berbicara tentang Injil, Yesus itu berdiri melihat Stefanus. Benar Stefanus, kesaksian kamu. Kalau kita sekarang mengabarkan Injil, Yesus juga berdiri melihat kita loh. Dia nggak duduk di sorga ongkang-ongkang kaki. Waktu kamu di muka bumi ini bercerita tentang Yesus, orang yang paling dihormati di muka bumi oleh Tuhan Yesus adalah orang yang seperti Stefanus, selalu mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang yang binasa. Sudah nggak kamu kasih tahu orang tentang Yesus? Hidup kita di dunia ini bukan cari duit, bukan cari nama, bukan. Cari jiwa. Mau nggak kamu diutus? Kalau mau, Stefanus itu menjadi mahkota juara. Musa punya 10 tulah, punya 10 hukum. Salomo punya bait Allah, kita bisa punya saksi. Kalau kamu bawa 1 jiwa saja, percaya Yesus, saya pernah katakan, kamu sudah lebih kaya daripada orang paling kaya di dunia di Amerika. Apakah dia Bill Gates, Jeff Bezos, kalah dengan kita. Kalau kamu bawa 1 jiwa percaya Yesus, karena 1 jiwa melebihi seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, ajaklah orang percaya. Kalau enggak mau percaya, ada ancamannya. Stefanus berkata, karena bangsa Israel itu membandel, Allah membuang mereka ke Babel. Tapi sekarang ancaman kita beda. Kalau orang tidak mau percaya Yesus, ancamannya apa? Masuk neraka. Neraka itu penderitaannya tidak akan habis. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan dihukum. Ya, walaupun banyak orang di neraka, tapi satu dengan orang yang lain tidak saling ketemu. Kesepian sampai selama-lamanya. Sekarang yang terakhir, Allah itu hadir dalam diri orang percaya. Gereja, kamu yang sudah percaya Yesus, Allah hadir dalam hidup kamu. Bagaimana caranya? Kamu tiap hari harus baca firman. Seperti Stefanus loh. Kenapa Allah memancarkan kemuliaan lewat dia? Karena dia ya dalam pikirannya itu adalah firman Tuhan. Dia cinta orang yang dia layani. Dia cinta dengan musuhnya supaya mereka semua bisa percaya Yesus. Adakah kita seperti itu? Jangan sampai kita tidak membaca firman. Saya rasa di sini nggak ada yang buta huruf ya. Ada nggak yang buta huruf? Nggak ada kan? Semua bisa baca. Bacalah Alkitab. Seperti Stefanus. Kalau Stefanus nggak baca Alkitab, bagaimana mungkin dia bisa bercerita tentang Abraham sampai Salomo? Nggak mungkin. Tuhan nggak akan memakai kamu kalau di otak kamu nggak ada firman. Paham? Kamu harus dipenuhi firman, baru Roh Kudus bisa memakai kamu menyampaikan firman. Ya. Kalau kamu menyampaikan firman, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia kepada Allah. Stefanus, walaupun dia mati, Saulus menggantikan Stefanus sebagai saksi Yesus. Dan Stefanus itu ketika menyambut Saulus pulang ke sorga, Saulus itu dipancung kepalanya oleh Nero. Saya rasa waktu Paulus dipancung, Yesus juga berdiri, Stefanus juga berdiri. Bagus. Walaupun saya mati, Saulus sudah menggantikan saya. Jangan sampai sekarang ya, generasi kami ini ya, yang melayani Tuhan, mati, dari antara kalian gak ada yang ganti. Belajarlah ya, apalagi nanti tanggal 20, ada pengabaran Injil, ada trainingnya. Berlatihlah untuk mengabarkan Injil. Walaupun
Misi ini tidak pernah gagal, tetapi banyak halangannya. Mungkin kamu mengabarkan Injil pada orang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang mereka baru percaya. Nggak apa-apa, terus kabarkan Injil. Sampai saatnya, ya Saulus, dia percaya Yesus. Tuhan punya waktu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesaksian dari Stefanus, sehingga Tuhan Yesus dikabarkan oleh Stefanus. Walaupun akhirnya dia dirajam mati, tetapi kami tahu Tuhan Yesus menyambut dia ke sorga. Ya Bapa, Engkau juga sekarang memberikan kepada kami misi amanat agungmu yang tidak akan pernah gagal, supaya kami mau diutus seperti Stefanus, walaupun menghadapi musuh banyak rintangan, tapi kami mau bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami ya Bapa untuk mengajak orang berdosa untuk percaya pada Yesus dan dosa mereka diampuni. Kami serahkan Bapa hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang setia seperti Stefanus, yaitu pengabar Injil yang berwajah mulia seperti malaikat mengabar Injil yang akhir hidupnya disambut langsung oleh Tuhan Yesus sendiri di sorga. Tolonglah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat memancarkan kemuliaan nama-Mu melalui kehidupan dan kesaksian kami. Ampuni ya Bapa dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 174. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. 174. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah. Ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu. Kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya. Bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaan
kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami kembali mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus dan untuk hari-Mu yang kudus, di mana pada hari Minggu ini kami telah dihimpun dalam kebaktian umum. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Mohon Roh-Mu dan firman-Mu senantiasa menyertai kami, agar kami dapat menjadi saksi untuk Tuhan Yesus dimanapun Engkau mengutus kami, seperti Engkau telah mengutus Stefanus. Tolonglah ya Bapa kami, Engkau menjaga baik rohani kami dan jasmani kami di zaman pandemik ini, supaya kami dapat memiliki tubuh yang sehat dan rohani yang bertumbuh untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami dan terimalah semua persembahan kami pada hari ini, dan khususnya kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup untuk memuliakan dan melayani Engkau. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk dan doa dulu di tempat kita masing-masing. Setelah itu kita mau bersama-sama menyanyikan pujian, yaitu Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia